kita masih membahas mengenai sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup. Kalau tadi Pak Radian setujunya proporsional terbuka masih lebih baik begitu daripada proporsional tertutup. Kalau dari Pak Arief, bagaimana Pak tanggapannya? Ya, pertama saya pikir MK perlu sadar bahwa ini adalah otoritas pembuat undang-undang. Jadi gugatan ini saya pikir tidak proporsional karena sistem pemilu itu mestinya menjadi otoritas pembuat undang-undang. Tidak ada yang berlawanan dengan konstitusi, baik proporsional terbuka maupun proporsional tertutup. Jadi kalau saya MK mestinya tidak perlu menghabiskan energi ya untuk mengatakan sekarang mau putusannya apa. Kalau misalnya dikatakan bahwa proporsional tertutup berlawanan dengan konstitusi, saya pikir enggak juga. Dan kalau sebaliknya proporsional terbuka dinyatakan berlawanan dengan konstitusi sehingga kita harus kembali ke proporsional tertutup, ya Ya. dunia akan menertawakan kita. Pak Arief maksudnya tidak etis begitu digugat bukan oleh pembuat undang-undang, maksudnya harusnya partai politik tidak usah mempermasalahkan, begitu Pak? Ya tentu saja mereka punya hak untuk mempermasalahkan ya, tetapi MK tidak dalam otoritas untuk menegaskan sistem pemilu mana yang paling sesuai dengan kehidupan politik maupun kehidupan konstitusional kita. Oke. Sebab perlu disadari bahwa sistem manapun yang dipilih itu seperti tadi dinyatakan Bung Radian, ya selalu punya kelebihan maupun kekurangan. Nah, Mhm. tinggal kan begini, kalau saya biarkan saja sistem yang ada ini berjalan untuk pemilu 2024 nanti, lalu setelah ini pemerintah dan DPR perlu duduk bersama untuk bukan hanya merevisi undang-undang pemilu seperti yang dilakukan per 5 tahun sebelumnya gitu ya, tetapi jauh lebih kompleks daripada itu adalah bahwa kita perlu melakukan suatu reformasi elektoral. Yang saya sebut sebagai reformasi elektoral itu mencakup tidak hanya sekadar merevisi undang-undang, tetapi juga membangun desain baru pemilu yang kira-kira perspektifnya lebih komprehensif sehingga kita bisa gunakan bukan hanya untuk satu kali pemilu kemudian diubah pada pemilu berikutnya. Ya, saya mengkhawatirkan bangsa ini punya kebiasaan kalau sistemnya tidak sesuai dengan kepentingannya, lalu kita rame-rame menyalahkan sistemnya. Ya. Nanti kalau sistem misalnya nih kita kembali ke proporsional tertutup, ya perlu disadari bahwa proporsional tertutup juga punya kelemahan. Jangan-jangan kalau nanti kepentingan partai-partai politik itu tidak terakomodasi dalam proporsional tertutup, lalu mereka mengajukan judicial review lagi dan kita kembali ke proporsional terbuka, nah itu nggak selesai-selesai. Ya, masalahnya kan Pak MK memang diamanatkan untuk melakukan judicial review begitu ya. Kalau mereka tidak meladeni permohonan judicial review kan itu bisa jadi masalah juga bagi MK. Ya justru tidak, karena kewenangannya menjadi proporsional. Hmm. Kalau ini dinyatakan oleh MK, sekarang misalnya begini, MK menegaskan bahwa oh kita kembali ke proporsional tertutup misalnya, ya atau kalau mau dibalik deh, sama saja ya. Seandainya kita sekarang sedang membuat apa namanya menjalankan proporsional tertutup gitu ya, lalu mau diubah ke proporsional terbuka lewat putusan MK itu juga tidak proporsional Hmm. karena memang itu proporsinya pembuat undang-undang. Ya, Oke. sejauh itu tidak berlawanan dengan konstitusi, bagi saya ya MK tidak punya tidak ya tidak proporsional gitu ya. Kalau kemudian menegaskan bahwa oh kita harus memilih sistem pemilu yang A dan bukan yang B, kecuali kalau memang sistem yang dipilih itu berlawanan dengan konstitusi. Baik. Kenyataannya kan baik terbuka maupun tertutup tidak ada yang berlawanan dengan konstitusi. Oke. Baik terbuka maupun tertutup tidak ada yang berlawanan dengan konstitusi dikatakan oleh Pak Arief tadi. Mungkin butuh penjelasan lebih lanjut dari Pak Radian. Maksudnya baik terbuka maupun tertutup berarti dua-duanya sudah sesuai dengan konstitusi, Pak. Mungkin penjelasan lebih lanjutnya, Pak. Iya, eh, baik Mbak Regina. Saya sepakat yang tadi disampaikan oleh apa namanya Bang Arief. Jadi artinya memang ini kan proses tahapan sudah berjalan nih Mbak ya.
proses tahapan sudah berjalan dan kemudian sudah mulai melakukan partai politik sudah melakukan pendaftaran calon legislatifnya, meskipun memang belum ditetapkan DJT, tapi proses sudah berjalan. Nah, meskipun memang kalau kita bicara teknis waktu itu masih ada waktu, tetapi sekarang kita jangan kan gini, melihat pemilu itu bagi saya itu kan bukan semata-mata proseduralnya, tapi ada substansi di dalamnya. Ada nilai yang harus kita jaga di dalamnya. Nah, terkait mengenai kalau misalkan mau bicara mengenai terbuka atau tertutup, ini dilihat juga secara luas gitu. Jangan kemudian hanya sempit persoalan like and dislike-nya. Nah, kalau misalkan tadi Mas Arief itu juga mengatakan tidak ada konstitusi yang dilanggar, saya sepakat. Kalau kita lihat di dalam pasal 22 huruf E, ini saya sambil buka nih Mbak, Undang-Undang Dasar. Ini kan dikatakan di dalam pasal 22 huruf E ayat 3, ini izin ya Mbak ya, saya bacakan. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah partai politik. Jadi artinya jelas, di dalam frasa di awal itu adalah memilih anggota, kan gitu. Meskipun memang anggota DPR itu lewat partai politik. Nah, jadi artinya rakyat memiliki hak konstitusi untuk menentukan siapa anggota dewannya yang berhak, yang layak, yang patut untuk dijadikan wakilnya di dewan. Kan gitu. Meskipun memang kemudian dia harus lewat partai politik. Karena kan kita ada dua, lewat partai politik atau lewat perseorangan. Tapi dalam konteks lewat ini frasa kita bicara itu Pak, berarti harusnya rakyat memilih orangnya langsung dong, bukan ke partai politik. ya, ya memang memilih orangnya langsung, tapi lewat partai politik. Jadi artinya proporsional terbuka, kan gitu. Jadi artinya di situ ada ada anggota yang dipilih oleh rakyatnya, kan gitu. Nah, jadi oleh sebab itu proporsional terbuka sekali lagi yang tadi di awal saya katakan masih relevan. Jangan kemudian saya sepakat oleh Bang Arief. Jadi jangan kemudian kita itu merubah undang-undang itu dengan konsep tiba saat tiba akal gitu kan. Ketika kita kebentok dengan sebuah persoalan, kita langsung buru-buru membuat aturan, kan gitu. Kalau Pak JK bilang kan tiba masalah tiba akal. Nah, jadi artinya kita jangan menjadi sebuah negara yang menggunakan konsep seperti itu. Jadi biarkan proses ini berjalan. Nanti setelah itu saya sepakat yang Bang Arief katakan, kita kumpul bersama nih, semua elemen bangsa kumpul, kemudian kita mau seperti apa sistem pemilu kita. Tapi bukan hanya bicara mengenai sistem pemilu, bicara keseluruhan, termasuk yang saya sampaikan, bicara mengenai kelembagaan pemilu. Gitu. Jadi kalau kita bicara mengenai sistem proporsional terbuka tertutup, tapi ternyata kelembagaan pemilu itu juga tidak diperkuat, ya sama saja gitu kan. Ya kita bisa lihat bagaimana kewenangan Bawaslu yang masih ada ruang-ruang kosong. Kemudian kita juga bisa melihat masih ada dalam tanda petik akrobatik hukum. Orang tidak puas lewat Bawaslu, kemudian lewat pengadilan. Contohnya kemarin putusan PN Jakarta Pusat. Itu kan juga bagian dari akrobatik hukum. Jadi kita ini mau pemnya kemana gitu. Itu Pak Radian, jadi harusnya memang yang diperkuat itu kelembagaan yang menyelenggarakan pemilu begitu Pak, dan jangan lagi ada akrobatik hukum, bukan mempermasalahkan sistem pemilunya terbuka maupun tertutup begitu Pak. Betul. Jadi artinya harus bicara secara reform, harus keseluruhan. Kata saya tadi sampaikan oleh Bang Arief. Berarti harusnya urgensi sistem pemilu itu bukan urgensi ya, tapi bagaimana untuk memperbaiki penyelenggara pemilu, kelembagaan yang turut terlibat dalam pemilu begitu. Kita akan kembali usai jeda pemirsa, tetap bersama kami di Bicara Kawan.